Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Institut Teknologi Padang. Bincang hangat untuk mengenal ITP secara dalam. Engineer muda siap kerja. Hari ini podcast Institut Teknologi Padang kedatangan tamu Bapak Profesor Dr. Insinyur Ade Indra STMT. Selamat datang Pak Ade. Makasih Pak Hen. Senang sekali bisa diundang di acara podcast ITP ini. Ini bincang-bincang hangat, jadi kita bawa santai aja Pak Ade. Ya. Baik, siap. Oke. Ini perjalanan Pak Ade sangat luar biasa sekali. Mulai dari memutuskan untuk studi lanjut S3. Ini perlu nanti Pak Ade ceritakan studi lanjutnya seperti apa, karena informasi yang saya dengar Pak Ade bukannya 3 tahun kuliah tapi 2 tahun 7 bulan. Ini menyangkut dari pendidikan, langsung aja nanti Pak Ade jawab sekaligus bisa mendapatkan raihan profesor ini sangat amazing untuk Institut Teknologi Padang. Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih Pak En. Berkaitan dengan dengan studi lanjut ya. Pertama, alhamdulillah ini seperti yang disampaikan oleh Pak En tadi, saya bisa menyelesaikan studi lanjut itu kurang dari 3 tahun ya, tepatnya 2 tahun 7 bulan. Nah, ini sebenarnya dorongan dari banyak pihak sebenarnya ya, termasuk dari keluarga sendiri, kemudian dari para promotor, termasuk dari pimpinan ITP. Nah, di dalam perkuliahan tersebut mungkin saya bisa berbaginya begini. Sebelum saya masuk kuliah S3 itu ya, 6 bulan sebelum kita mulai, saya sudah menghubungi calon promotor. Oke. Nah, itu yang saya bisa dapat waktu itu dari membaca-baca ya, bagaimana supaya kita bisa studi itu lebih cepat. Berarti ini salah satu strategi ya? Satu strategi. Oke, lanjut. 6 bulan kita hubungi profesornya, profesornya bersedia, kemudian berikutnya kita minta topik. Oke. Nah, biasanya topik yang diberikan oleh profesor itu adalah tidak jauh dari roadmap beliau. Oke. Nah, ini mungkin keberuntungan bagi saya Pak Hen. Ya, jadi ketika Profesor Gunawarman memberikan topik ke saya, ternyata topik itu sudah 1 tahun yang sebelumnya sudah saya pelajari. Oh, berarti Pak Ade memang betul-betul kerja keras ini ya? Ya, sudah dipelajari. Dalam hati saya bilang, alhamdulillah. Berarti saya dikasihkan topik sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, selama 6 bulan itu, padahal kita belum terdaftar ini, saya sudah mulai membuat proposal. Ya, walaupun proposal itu masih bersifat draft yang belum final. Nah, ketika sudah mulai kuliah, kita sudah enak. Ya, ada mata kuliah metodologi penelitian, kemudian ada mata kuliah penulisan proposal, ya, dengan target per semesternya diberikan, bahkan saya bisa menyelesaikannya sebelum target. Nah, simpulannya adalah belajar sebelum belajar ya. Ya, itu. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya yang saya lakukan adalah melihat struktur kurikulum. Jadi kita kan diberikan masa studi itu selama 3 tahun atau 6 semester. Nah, maka saya melihat di situ. Di semester 1 apa kewajiban kita? Semester 2 apa? 3 sampai 6 gitu ya. Nah, itulah yang saya urut selalu supaya saya bisa bekerja di semester 1 tuntas pekerjaan. Tidak ada terhutang di semester 2. Baik. Nah, semester 1 berarti selesai penulisan draft proposal. Kemudian seminar pra proposal waktu itu, alhamdulillah berhasil dengan baik. Di semester 2 diberikan kewajiban harus seminar proposal untuk kandidat doktor. Alhamdulillah juga tepat pada waktunya. Baik. Berarti 1 dan 2 selesai. Semester 1-2 mulus lah ya. Mulus jalannya. Di semester 3 itu berkewajiban kita untuk melakukan seminar kemajuan 1. Nah, itu waktu itu. Progresnya ya. Progresnya. Sementara mulai semester 1 saya sudah mulai riset. Baik. Sudah mulai riset. Berarti saya sudah jalan riset 1 tahun. Riset semester 1 itu sudah disetujui oleh promotor. Sudah disetujui promotor. Walaupun kita belum seminar proposal. Ini memang betul-betul rahmat bagi Pak Ade ya. Ya, waktu itu. Nah, maka di semester 3 itu ya, saya bisa
melaporkan kemajuan dari riset. Oke. Nah, selesai. Berarti tuntas 1, 2, 3 gitu ya. Jadi saya hanya mengikuti pola yang ada di struktur kurikulum saja. Nah, di semester 4 berikutnya sebenarnya kemajuan 2. Ya. Berarti 6 bulan sebelumnya saya harus kejar riset untuk melaporkan kemajuan kedua. Nah, 6 bulan berikutnya di semester 5 harus seminar hasil. Oh, baik. Dan semuanya sudah tuntas. Oke. Berarti riset saya saya tuntaskan dari semester 1 sampai semester 4 selesai pekerjaan. Semester 1 riset. sampai 4 selesai, cuman itu riset. melompat ke semester 5 ya. Nah, semester udah 5 nabung dulu, ya. udah menabung dulu Pak Denny. Nabung ya? dulu ya. Oke. Sudah lanjut. melaporkan gitu ya. Ya. Dengan luaran-luaran yang diminta gitu ya. Luaran yang diminta itu seperti apa namanya? International Conference. Ya. Sudah publish di proceeding yang terindeks Scopus dan SJR. Kemudian minimal kita sudah submit di jurnal internasional bereputasi. Bahkan pada waktu itu bukan submit, tapi malah udah publish. Oh, baik. Baik. Sehingga di semester 6 ya, tanpa ada halangan saya bisa sidang tertutup. Oh, sukses sekali. Kata kuncinya apa nih Pak De? Dari cerita yang panjang tadi Pak Kata De. kuncinya adalah kita harus patuh terhadap struktur kurikulum dan mengikuti sesuai dengan penjadwalan. Oke. Nah, kebanyakan teman-teman yang lain yang terlambat untuk studi itu adalah beban semester 1 terbawa ke 2. Beban 2 terbawa ke 3. Utang terus ya. Utang terus. Akhirnya mulai muncul apa namanya itu? Jenuh. Malasnya muncul gitu ya. Semangatnya turun gitu. Pressure tinggi pula. Pressure tinggi pula dari promotor misalnya, iya. Nah, kemudian yang ketiga yang sangat saya jaga itu adalah hubungan dengan promotor. Oke, berarti attitude Pak ya. Attitude perlu. Oke, karakter saya ya. Punya 3 tim promotor. Profesor Gunawarman, Bapak Dr. Eng Jong Alfi, alhamdulillah beliau sudah profesor pada tahun ini. Kemudian Bapak Ismet Hari Mulyadi PhD. Nah, tantangan terbesar di situ bagaimana saya bisa menyatukan ketiga pemikiran dari beliau itu. Nah, karena kalau saya ikuti salah satu, mungkin yang lain akan merasa ditinggalkan. Disitulah saya mulai berpikir bagaimana saya menyatukan sehingga ketiga-tiganya terakomodir sesuai dengan yang saya inginkan. Karena saya berpikir gini Pak En, riset itu adalah sesuatu yang kita kerjakan. Kita yang melakukan di lab, berarti kita yang harus sangat memahami terkait dengan riset tersebut. Nah, tugas pembimbing itu adalah mengarahkan. Nah, biasanya promotor saya kalau sedikit-sedikit tanya, beliau kurang nyaman. Jadi lebih banyak apa? Kita hanya meminta pertimbangan. Ketika misalnya kita harus melakukan pengujian A, pengujian B, hanya pertimbangan itu saja. Ya, bahkan beberapa publikasi itu publish ya tanpa diduga sebelumnya oleh promotor. Ya, sehingga ketika saya tamat di waktu S3 itu dari 2 syarat yang diminta, 1 konferensi internasional, satu lagi jurnal internasional yang publish, malah saya bisa mengeluarkan 2 jurnal internasional. Berarti produk Padi lebih daripada syarat ya? Lebih dari syarat. 2 Q1, 1 Q3, kemudian 2 international conference dan 3 paten. Di saat itu. Nah, maka secara syarat sebenarnya Pak udah melebihi dan saya boleh tidak ujian terbuka waktu itu. Iya. Nah, cuman promotor minta ke saya, Pak De, ini kan Anda perdana, perdana di teknik mesin, bahkan di fakultas teknik. Bahkan perdana, di fakultas teknik. S3 perdana di fakultas teknik. Nah, kami mohon, kami minta supaya Pak De tetap ikut di ujian terbuka, walaupun Pak De berhak untuk tidak ujian terbuka. Saya siap saja. Nah, dengan waktu itu dibantu pendananya dari fakultas, alhamdulillah gitu dari fakultas. Nah, itulah yang kita laksanakan perdana sidang terbuka di program studi teknik mesin S3 dan juga perdana di fakultas teknik. Alhamdulillah saat itu saya lulus dengan predikat summa cum laude dengan IPK 4,0. Alhamdulillah.
Nah, itu perjalanan apa? Baik. Perjalanannya dengan apa? Dalam pemikiran saya fokus, ya, bekerja keras, pantang nyerah. Kerja cerdas satu lagi kerja ya. cerdas. Oke. Itu yang saya lakukan. Amazing Pak Ade. 2 tahun 7 bulan ya. Tahun 7 bulan. Oke. Sukses Pak Ade. Nah, ini yang luar biasa Pak Ade. Sukses Pak Ade tidak berhenti sampai di sana. Nah, pertanyaan kedua nih Pak Ade. Jarang-jarang orang bisa 3 tahun setelah tamat bisa mendapatkan profesor. Ini perlu juga disampaikan Pak De, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Silakan Pak De. Oke. Jadi itu kembali lagi ke niat Pak En. Ya. Dalam pikiran saya, ketika sudah mendapatkan gelar S3, berarti harus profesor. Itu yang saya tanamkan di dalam pikiran saya. Nah, berapa lama kita harus mencapai profesor? Dalam aturan sebenarnya kan dalam jangka 3 tahun umur ijazah, dan dibolehkan kurang dari 3 tahun ketika ada tambahan syarat khusus jurnal berputasi. Nah, dalam pikiran saya selama ini kita sudah bisa berusaha untuk malah tembus di level Q1. Kenapa tidak berikutnya gitu ya? Nah, itu juga disupport waktu itu oleh promotor. Anda nanti ketika sudah tamat jangan tidur. Oke. Jalan terus riset ini. Jalan dan bangun ya. Jalan dan bangun terus riset ini. Ketika Anda berhenti 6 bulan saja, maka Anda akan susah untuk bangkit kembali. Nah, itu yang saya terapkan waktu itu. Dan alhamdulillah begitu selesai S3, saya dapat dana hibah penelitian terapan unggulan perguruan tinggi Pak. Melalui dosen ITP. Selama 3 tahun. Nah, saya berpikir ini 3 tahun saya dibiayai, harus profesor dengan dana ini. Harus profesor. Karena kalau tanpa pendanaan berarti berat kita untuk mencapai harus target tadi ya. Riset. Harus mencari publikasi, bayar publikasi segala berat. Nah, maka ini yang saya manfaatkan 3 tahun ini. Untuk syarat dikti sebenarnya kan cukup luarnya 1 jurnal saja. Betul. Gitu ya. Kemudian 1 conference saja. Saya hitung itu dalam 3 tahun ke depan, kalau hanya itu saya lakukan, nggak akan pernah saya profesor 3 tahun. Nggak cukup. Nah, maka saya berpikir gini. Dalam 1 topik riset 1 tahun, saya bagi 3 topik kecil. Ya. Bagi 3 topik kecil itu, 1 topik kecil untuk 1 jurnal. Yang kedua 1 jurnal, yang ketiga 1 jurnal. Berarti untuk kesiapan profesor tadi setelah tamat S3 Pak De, produktivitas Pak De menyangkut daripada hasil penelitian 1 tahun berapa jurnal Pak? 3 jurnal. 3 jurnal. Jurnal. Karena 3 jurnal itu maka ya bisa dalam waktu kurang dari 3 tahun menjadi gitu profesor ya. Kurang dari 3 tahun. Nah, artinya apa? Dalam pikiran saya, pemerintah sebenarnya tidak rugi membiayai riset saya. Karena pemerintah hanya minta 1. Kita kasih 3. Gitu ya. Manfaatnya juga bagi saya, bagi program studi saya, bagi Institut Teknologi Padang gitu ya manfaatnya. Sehingga ketika berjalan kurang dari 3 tahun, belum cukup 3 tahun, saya hitung ternyata angka kum cukup. Nah, itulah yang kita ajukan kemarin melalui sistem Pak Dikti yang diajukan pada bulan Maret 2023. Berarti umur ijazah masih di bawah 3 tahun tuh Pak En. Masih di bawah 3 tahun. Ya. Tetapi syarat tambahan khusus cukup gitu. Nah, cukup. Baik. Ini sukses yang kedua itu ya Pak De ya. Nah, ini kita masuk sukses ketiga Pak De. Di 3 bulan terakhir Institut Teknologi Padang membuka lowongan untuk bakal calon rektor, dan Pak Ade ikut mendaftar. Dengan proses ini Pak Ade telah ditetapkan oleh yayasan sebagai rektor tahun 2025-2029. Yang ini akan dikukuhkan atau dilantik nanti adalah insya Allah di tanggal 2 Januari 2025. Ini kebetulan Pak Ade, saya sebagai host dan saya adalah sampai hari ini masih rektor Institut Teknologi Padang. Tentu ini adalah perpanjangan nih Pak De. Yang jelas saya selamat dulu ke Pak De. Selamat Pak De.
untuk meneruskan amanah ini Pak Ade. Ya. Insya Allah. Ini saya cerita dikit dulu. Dari Renstra yang kita bikin di tahun 2020-2024, di sini di Milestone 1, ini pada saat saya jadi rektor, di mana di Milestone 1 itu adalah ini menyangkut daripada mengadopsi teknologi informasi pada tata kelola, atau yang lebih kita kenal adalah efficiency driven university. Sampai hari ini menurut penilaian saya Pak Ade, ini belum sempurna untuk 100%, tetapi kondisi 90% sudah. Ada beberapa item yang harus dikerjakan oleh kepemimpinan Pak Ade, itu tertinggalnya sedikit. Tetapi yang kita baca adalah milestone kedua. Milestone kedua itu adalah riset based university. Pertanyaannya Pak Ade, kita akan kejar riset, oke. Tetapi di perguruan tinggi kan tidak cukup hanya riset saja. Tetapi ini perlu disosialisasikan, perlu kerja keras Pak Ade, supaya dosen yang 90 orang ini bisa mengikuti, bisa lebih produktif menyangkut daripada penelitian yang luarannya adalah jurnal. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua adalah menyangkut daripada Tridharma pertama, menyangkut daripada pembelajaran. Pembelajaran sekarang tentu karena kita mengajar anak Gen Z nih. Menurut Pak Ade, pola apa yang lebih baik kita memberikan kepada anak pada saat kita di kelas maupun di luar kelas? Mungkin dua ini dulu pertanyaan saya ke Pak Ade. Silakan Pak Ade. Oke, baik, terima kasih Pak En. Pertanyaannya berat tapi menantang ya, asik ya, menantang gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari apa dulu, visi besarnya ITP gitu ya, seperti disampaikan oleh Pak Hen tadi, menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional atau World Class University 2040 gitu ya. Nah, tentunya di dalam kemarin saya menyampaikan action plan ya di waktu pemilihan calon rektor kemarin, saya juga membuat visi untuk jangka pendek ya, 5 untuk tahun. 2025 sampai 2029. Tetapi visi itu tetap mengakomodir untuk di milestone kedua. Ya. Artinya kita menitik beratkan di riset based university. Ya. Nah, walaupun nanti ya dengan melihat kekuatan kita, saya akan membangun pondasi risetnya dulu ya, pondasi riset based university. Nah, maka di situ ya ada visi yang menyentuh ke riset based university itu adalah, saya menyebutnya adalah menuju ITP yang unggul dengan berbasis riset. Nah, jadi ada 3 kata kunci di situ sebenarnya Pak En. Yang pertama adalah menuju. Ya, nah menuju itu sebenarnya memiliki arti apa? Kita memiliki tekad gitu ya. Tekad yang kuat, kemauan yang tinggi. Tekad, kemauan dan usaha ya. Usaha yang tinggi. Ya, yang tinggi itu menuju. Baik. Yang kedua kita artikan apa? Kita sadar ya, kita sadar bahwa kita telah memiliki kemampuan dan kompetensi yang perlu untuk itu. Nah, dengan dua itu kita bisa mengatakan kita bisa menuju. Nah, kemudian yang kedua kata kuncinya adalah unggul. Nah, unggul ini tuh berbagai aspek yang kita lihat, terutama dari Tridharma perguruan tinggi. Bukan hanya unggul itu ada prodi unggul, bukan begitu, bukan seperti itu saja ya. Maka kita artikan seperti ini ya, kita memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualifikasi, yang profesional ya, serta mumpuni. Nah, itu yang akan kita usahakan dalam 5 tahun ini. Seperti apa? Percepatan master menuju doktor. Nah, dengan target yang sudah kita buatkan dalam renstra kita. Kemudian yang kedua yaitu proses pembelajaran yang berkualitas yang didukung dengan kurikulum yang baik. Ya. Proses pembelajaran itu karena kita riset based university, sehingga pembelajaran itu berbasis riset. Ya, kita berharap nanti ke depan kepada teman-teman dosen, ya, kita tidak hanya memberikan materi itu hanya berdasarkan teori saja, tetapi dimasukkan unsur-unsur riset yang telah kita lakukan di lab kita masing-masing. Aplikatif ya. Minimal 20% ada unsur riset di situ.
sehingga mahasiswa bisa mendapatkan teknologi kekinian. Nah, kan riset kita kan kekinian, dapat teknologi kekinian. Nah, begitu juga untuk apa? Yang untuk apa namanya penelitian itu sendiri, ya penelitian tentu harus bersifat inovatif. Bersifat inovatif dan terangkum di dalam roadmap masing-masing dosen. Nah, artinya kita tidak menginginkan nanti ke depan dosen itu meneliti apa yang teringat sekarang. Teliti, bukan seperti itu. Ya, mestinya penelitian itu adalah sesuatu roadmap yang berkepanjangan. Startnya di mana, finishnya di mana, finishnya kapan, gitu ya. Apakah kita mulai dulu dari penelitian dasar, kemudian terapan, kemudian pengembangan, kemudian riset pasar. Tidak menutup kemungkinan juga misalnya sudah riset terapan bisa turun ke dasar, itu masih boleh juga. Ya, masih dibolehkan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang kita katakan unggul itu harapannya ke depan adalah pengabdian kepada masyarakat itu adalah berbasis hasil riset yang bisa termanfaatkan oleh masyarakat. Berarti Pak Ade mimpinya sampai hilirisasi nih ya? Ya. Nah, kemudian yang kelima baru kita bercita-cita memiliki beberapa prodi unggul. Nah, insya Allah nanti ke depan kalau kita lihat peta sekarang itu yang memungkinkan unggul itu ada 2 prodi yang bisa kita unggulkan ke depan. Ini masih menyangkut pertanyaan di riset tadi Pak De. Ini kan fakta nih Pak De, yang kita tanyakan adalah dari 80 lebih dosen tetap kita, ya kan. Ini kan baru sekitar 12 sampai 13 orang yang bisa meraih dana riset yang dari kementerian, yang hibah. Ini apa upaya Pak Ade? Nah, ini pertanyaan masuk ke dalam karena Pak Ade akan menjadi rektor tahun 2025. Apa upaya Pak Ade ini menjadi sesuatu yang memang teman-teman ini sangat menarik dan menjadi wajib mereka meneliti, tetapi keterbatasan masalah meraih hibah di kementerian kan sangat kecil nih Pak Ade. Nah, pertanyaan sederhana. Ada enggak keinginan upaya Pak Ade untuk mencoba bekerja sama dengan industri atau mungkin dengan stakeholder yang lain supaya teman-teman ini mulai nanti dia membuat roadmap masing-masing dan ini yang kita sodorkan ke stakeholder. Silakan Pak Ade. Baik, berarti masih melanjutkan tadi nih mengenai visi tadi. Masih ada satu tinggal ini kata kuncinya. Tapi berkaitan dengan apa yang Pak En tanyakan barusan. Jadi, berbasis riset. Berbasis riset itu berarti kan apa? Kuantitas, kualitas riset meningkat. Nah, kemudian yang kedua, budaya riset menjadi ciri khas yang meningkatkan akademik atmosfer bagi sivitas akademika, bagi dosen, bagi mahasiswa. Nah, harapannya ke depan, walaupun sudah kita bangun sebenarnya dengan yang Pak En sampaikan tadi ada 11 sampai 13 orang, itu sudah kita bangun sebenarnya selama ini bahwa dosen yang ikut di dalam, yang menang di dalam hibah penelitian di kementerian itu diwajibkan untuk mengikutkan mahasiswa. Nah, seperti diri saya misalnya 1 tahun itu bisa melibatkan sampai 12 orang mahasiswa yang ikut di situ. Maka akademik atmosfernya sangat terbangun di lab. Antara dosen dengan mahasiswa, antara dosen dengan dosen. Nah, maka strategi ke depan seperti yang disampaikan tadi, kalau sekarang baru 11 orang, 13 orang, bagaimana kita meningkatkannya? Nah, minimal 50% lah. Strategi ke depan itu yang terpikir bagi saya adalah kita harus bangun grup-grup riset yang betul-betul kita legalitaskan. Mulai kita bangun grup riset. Misalnya saya bangun grup riset dan saya mengikutkan minimal 1 atau 2 orang dosen yang sebidang dengan saya. Berarti 1 atau 2 orang yang sebidang itu ikut pula untuk menulis proposal. Berarti di bawah koordinasi ketua riset group. Nah, bisa kita bayangkan ke depan kalau yang 13 orang tadi minimal membawa 1 atau 2 orang dosen, minimal bisa membuat proposal riset tingkat dikti, itu sudah luar biasa. Kalau misalnya menang kalahnya itu kan nanti tergantung dari apa? Dari kemampuan atau kualitas risetnya. Cuman kan dosen ini maunya menang. Maunya menang kan gitu. Terbatas nih di Kementerian Pendidikan, pendidikan tinggi ke depan. Ada enggak upaya Pak Ade kita linkkan ke stakeholder untuk bisa kerjasama? Ya, pendanaan relatif lah Pak. Tapi minimal mereka riset mereka, proposal mereka bisa diakui oleh stakeholder dan mereka mulai meriset. Ini mungkin akan menjadi sesuatu yang
baru untuk ITB karena ada kerjasama dengan stakeholder. Ada nggak keinginan Pak Ade seperti itu selain daripada di Kementerian Pendidikan Tinggi? Seperti contoh, bagi para peneliti yang mengambil skim penelitian terapan, itu mereka kan wajib mempunyai mitra. Ya. Nah, harapannya ke depan, ya, walaupun ada sebagian masih mitranya hanya bersifat di atas kertas. Ya. Nah, itu yang harus kita rubah. Kan? Itu yang harus kita rubah ke depan. Okay. Harapannya apa? Mungkin pertama mitra di atas kertas. Tahun berikutnya sudah tidak di atas kertas lagi. Berarti kita sudah bisa melihatkan kemampuan hasil riset kita supaya mereka tertarik. Nah, saya contohkan ke diri saya. Awalnya saya mengambil mitra itu dari Surabaya, sebuah perusahaan biomedical industry untuk mensupport dari hasil riset. Ya. Awalnya mereka memang menghasilkan atas kertas. Tahun ketiga, Pak En, ya, saya lihatkan semua publikasi saya, termasuk dengan paten-paten yang sudah saya daftarkan. Mereka sangat tertarik. Oke. Nah, apa yang beliau bilang, CEO-nya bilang waktu itu, Pak Ade, apakah proses manufakturnya sudah tuntas? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah proses pengujiannya sudah tuntas untuk sampai ke aplikasi? Dua pertanyaan itulah yang saya janjikan dalam waktu kurun 3 tahun ke depan. Artinya apa? Dengan dua pertanyaan itu dalam pikiran saya sudah yakin beliau sudah melirik dengan hasil yang sekarang. Oke. Nah, kedepannya nanti kita harus kolaborasi. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya, dalam riset saya itu, saya tidak bisa meriset hanya sebagai seorang engineer saja, sebagai seorang teknik mesin, sebagai seorang teknik material, gitu. Tidak bisa. Saya hanya menghasilkan hasil riset itu hanya dalam bentuk bagaimana saya membuat proses manufaktur sebuah produk yang teruji secara fisik dan mekanik, tetapi belum teruji secara klinis. Nah, itulah yang kita bangun sekarang MOU dengan BRIN. Kebetulan 2 minggu yang lalu salah seorang teman di BRIN nelpon saya, ngajak saya ikut di riset mereka. Kolaborasi. Saya sebagai orang manufakturnya. Oke. Saya langsung tangkap oke. Iya. Kedepan harapan saya itu akan berbalik. Ya. Saya butuh dia untuk pengujian tuntasnya proses sampai tuntasnya suatu produk itu sampai bisa terpakai. Nah, jadi kita saling memanfaatkan seperti itu ke depan. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa menuju ke situ. Jadi riset kita itu tidak hanya sebatas kita menghasilkan publikasi Q1, Q2. Ya, tidak hanya itu. Bukan hanya itu. Iya. Tidak hanya tapi harus aplikatif lah. Tidak hanya paten, tapi betul-betul digunakan. Iya. Ya, paten kita itu digunakan oleh industri. Harapannya ke depan seperti itu, Pak En. Berarti mungkin ini saran aja dari saya selaku rektor pada hari ini. Mungkin nanti di Pak Ade diperbanyak aja kerjasama dengan stakeholder, Pak. Siap. Walaupun kita mulai dari penelitian dasar, Pak. Ya. Tapi udah mulai kita menggait dana dari stakeholder. Oke nih Pak Ade, untuk menyangkut penelitian dalam sekali ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Ade sampaikan ini bisa diambil sisi positifnya dan ada semangatnya untuk teman-teman yang lain. Kita beralih Pak Ade. Oke, kita beralih ke pembelajaran Pak, karena tadi pembelajaran baru sedikit. Kondisi sekarang, walaupun mungkin kita belum baca seluruhnya Pak Ade. Orientasi ke depan kurikulumnya kan OBE. Walaupun OBE ini kita belum paham seperti apa Pak. Tapi yang jelas kalau kita lihat kepanjangannya adalah outcome based edukasi. Artinya di sini bisa menggabungkan antara pengetahuan, kemudian afektif, karakter, tambah dengan psikomotor Pak, atau skill. Nah, ini yang diharapkan oleh anak-anak kita nih, mahasiswa ITB, seperti apa dosen-dosen kita, baik mengajar dalam kelas maupun bimbingan, bisa mengarahkan ke sana. Dalam pemikiran Pak Ade, seperti apa untuk 5 tahun kepemimpin Pak Ade yang dimulai tahun 2025, khusus masalah pembelajaran? Oke, baik, terima kasih Pak En. Kalau kita berbincang mengenai kurikulum ya, terutama sekarang kan di fakultas itu sudah sedang proses untuk kurikulum OBE. Betul. Outcome based education. Ya. Nah, jadi saya melihat begini, kenapa ada munculnya kurikulum yang lama kemudian kita robah ke OBE. Iya, betul. Jadi sebenarnya dalam teoritisnya itu
adanya kesenjangan sebenarnya yang terjadi, bahwa di industri itu percepatannya luar biasa, teknologi mereka luar biasa, sehingga dimanapun dunia pendidikan itu tidak bisa mengikuti secepat itu teknologinya. Betul. Nah, sehingga itulah terjadi gapnya antara yang kita ajarkan di kampus, yang kita berikan materi di kampus, dengan yang dunia kenyataan nanti yang ada di industri itu. Ya. Nah, maka kurikulum OBE ini yang bisa mengakomodir untuk itu, karena dia bersifat outcome. Gitu ya. Kalau yang dulu misalnya kurikulum itu hanya bagaimana kita mencapai sesuai dengan silabus. Iya, betul. Kemudian mahasiswa kita nilai, selesai. Lebih banyak teoritis lah. Sekarang di OBE itu tidak seperti itu. Iya, betul. Ya, berdasarkan kemampuan mereka. Betul. Yang harus betul-betul kita siapkan mereka mampu untuk itu. Kita akomodir kemampuan mereka. Sepakat, Pak De. Sepakat. Ya, jadi kalau mereka belum bisa, kita akomodir. Ulang lagi sampai mereka bisa. Betul. Yang saya tangkap seperti itu OBE. Memang itu yang OBE itu, Pak. Ya. Kalau dulu kita ngajar sudah sampai kurikulum, sampai materinya sudah. Gitu ya, tugas selesai sudah. Sekarang tidak lagi. Betul-betul kita bantu mereka sampai mereka memahami sesuai dengan capaian pembelajaran. Oke, mantap Pak De, keren. Nah, cuman untuk langkah itu Pak De masih di dalam pembelajaran. Di dalam program kerja Pak Ade, 1 tahun pertama nih, saya coba ambil yang 1 tahun pertama aja. Ada enggak keinginan Pak Ade untuk menugaskan dosen ke lapangan sama dengan magang nih Pak De? Magang itu bukan hanya mahasiswa, tapi harus ke depan adalah dosen ikut magang juga di industri. Seperti yang Pak De sampaikan tadi, teknologi di industri tidak akan bisa kita saingi dan tidak akan bisa disamakan dengan teknologi yang ada di perguruan tinggi. Ada enggak upaya Pak Ade untuk itu? Atau ada enggak dalam program kerja Pak Ade untuk memagangkan dosen? Ya, tentunya itu kalau kita menginginkan OBE ini berjalan dengan baik, dosennya juga harus memahami apa yang terjadi di industri. Oke. Ya, kalau sekarang kan di program MBKM kan mahasiswa saja yang kita suruh ke industri, kita magangkan. Ya. Betul. Nah, dosennya mestinya ke depan juga harus dimagangkan ke industri. Supaya percepatan yang terjadi di industri itu juga bisa diikuti oleh dosen. Sehingga itu pula lah nanti yang akan dibawa oleh dosen untuk mengajar di kelas. Karena juga kan seperti di MBKM itu rekognisi seorang dosen itu penting sekali. Ya, salah satunya dosen harus keluar. Dosen harus belajar di luar gitu ya. Kalau hanya dosen belajar di dalam, maka kita masih melaksanakan kurikulum yang lama. Oh, baik. Satu lagi Pak De, boleh enggak dosen besok bekerja di luar Pak, di industri? Dengan waktu tertentu Pak, tapi tidak selamanya. Saya rasa boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya. Yang penting base kita ITP. Tidak boleh tinggalkan ITP. Ketika ITP memanggil kita, tolong didahulukan ITP. Berarti ada surat tugas dari rektor lah ya. Itu. Secara administrasi mekanismenya harus diikuti. Ya. Setuju Pak De? Setuju. Kita lanjut Pak. Dosen udah kita singgung. Kemudian tadi Pak De ada ngomong masalah akademik atmosphere. Kedekatan dosen sama mahasiswa. Sampai hari ini udah baik-baik aja Pak. Tapi kita ingin lebih baik. Nah, ini upaya Pak De seperti apa untuk ke depan? Karena seluruhnya yang kita kerjakan di TP ini Pak adalah untuk konsumen kita adalah mahasiswa. Silakan Pak. Berkaitan dengan akademik atmosphere itu sebenarnya banyak yang bisa kita ciptakan Pak. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan kenyamanan dulu. Ya, kenyamanan kerja mulai dari top level pimpinan, bagaimana kenyamanan kita bekerja antara sama pimpinan dengan yayasan, antara pimpinan dengan pejabat struktural, antara dosen sama dosen, termasuk yang paling penting sekali adalah antara dosen dengan mahasiswa. Nah, itu kata kuncinya Pak. Kata kuncinya di situ. Ya. Mahasiswa kita ini kalau misalnya kita ibaratkan kita pergi ke bank misalnya, ke bank, ya, kita dilayani sangat-sangat bagus sekali. Karena yang datang itu adalah pelanggan mereka. Baik. Nah, kenapa tidak itu kita terapkan juga di ITP? Mahasiswa itu adalah pelanggan kita, yang secara tidak langsung nanti mereka akan berbicara dan akan ngomong keluar bahwa kalau kita terapkan itu, kenyamanan kerja kita terapkan, baik di tingkat dosen maupun di tingkat karyawan, dia akan berpromosi keluar
di ITP bagus pelayanannya. Oke. Nah, maka itu ke depan harus kita ciptakan. Oke, berarti itu yang utama ya Pak Ade ya? Yang paling utama. Oh, paling utama ya. Oke, kita lanjut Pak. Dari Tridharma kita belum singgung yang pengabdian masyarakat Pak. Masyarakat Sumatera Barat pada umumnya dan khususnya Kota Padang sangat berharap ada pengabdian masyarakat kita tuh yang aplikatif Pak. Ya. Aplikatif itu mungkin yang hasil riset seperti sekarang cukup banyak kalau di teknik mesin hasil riset yang bisa kita aplikasikan. Tapi ini sepanjang saya selaku rektor ini belum tersentuh sampai ke sana Pak. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan PR bagi Pak Ade. Contoh gini Pak Ade, Kota Padang ini adalah pesisir laut Pak. Cuman hasil lautnya belum tergali dengan baik. Salah satunya adalah masalah pengeringan ikan saja. Masih secara konvensional dapat ikan dijemur di tepi jalan. Nah, ini mungkin gimana pemikiran Pak Ade ke depan selain daripada pengeringan dan lain-lain? Karena banyak kok hasil riset kita yang udah bisa kita aplikasikan. Ya, oke, baik, makasih Pak An. Ini salah satu juga yang penekanan di milestone kedua itu riset based university. Berarti riset itu nanti akan teraplikasi kepada pengajaran dan riset akan teraplikasi kepada pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi itu yang saya sebut tadi pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan itu ke depan harapan kita adalah betul-betul yang bisa termanfaatkan. Ya, jadi tidak hanya sekedar kita misalnya memberikan penyuluhan, misalnya memberikan pelatihan, setelah itu kan hasilnya tidak begitu banyak gitu ya. Nah, harapannya ada yang kita tinggalkan teknologi di masyarakat yang bisa mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Nggak perlu muluk-muluk sih sebenarnya. Kalau sebagai contoh misalnya itu di teknik mesin dari dulu bidang ilmu mekanika fluida, plumbing, pemipaan itu kita terapkan untuk pengabdian kepada masyarakat, membantu masyarakat di rumah-rumah ibadah, di desa-desa, ya, mengaliri air, ya, kita menyebutnya adalah membuat instalasi air untuk berwudu bagi musala dan masjid. Nah, itu sebenarnya kan bidang ilmu kita yang kita terapkan di situ. Bagaimana pemipaannya, plumbingnya, bagaimana pompanya kita masangnya, sampai kita bikin towernya, sampai dialirkan. Nah, itu yang paling sederhana. Nah, tapi itu kan bukan berbasis riset. Itu adalah berbasis materi kuliah yang pernah kita pelajari. Nah, berbasis riset itu ke depan, contoh, sebenarnya kita sudah melakukan dulu, Pak En. Pak Inu masih ingat kita kerjasama dengan Wilceng. Ya, untuk batu bata merah. Nah, itu kan riset kita itu riset kita. Yang waktu itu Wilceng kalau tidak salah mereka pergi ke perguruan tinggi lain, mencari mitra yang bisa bekerja sama untuk meningkatkan kekuatan mutu dari batu bata. Ternyata di ITP yang ada. Nah, waktu itu kita yang meriset. Saya ketua Pak En jadi anggota itu meriset. Nah, maka ketemulah di situ ya. Nah, mereka dari setelah Aceh kemudian mereka ke daerah Padang Pariaman. Nah, diujilah di daerah Padang Pariaman itu ternyata kekuatan batu bata mereka itu di bawah standar, di bawah 5 megapascal. Yang betul-betul tidak layak untuk dijual. Sebelumnya setelah gempa 2009, saya malah lebih menguji lebih duluan. Ya. Di daerah-daerah yang disebutkan tadi itu malah hanya di bawah 2 megapascal. Hanya satu yang masuk standar itu pun masih di bawah standar minimal. Nah, dengan data-data itulah kita bisa saling kerjasama. Lama kalau tidak salah kita kerjasamanya sampai 4 tahun atau berapa itu ya. Sampai mereka betul-betul Wilceng bisa memproduksi. Betul. Dan punya koperasi. Dan batu bata mereka itu yang masuk ke koperasi udah masuk standar di atas 5 megapascal. Betul. Nah, sehingga beberapa orang yang sering tanya ke saya, Pak Ade, beli batu bata di mana bagusnya? Saya tunjukkan alamat koperasinya di sana. Kalau melalui itu, saya jamin kualitasnya sudah teruji. Gitu. Nah, itu yang sudah kita lakukan sebenarnya, itu hasil riset. Nah, ke depan tentu kita hasil riset yang ada sekarang ini itu yang harus kita
aplikasikan. Ya, betul. Ya. Hasil riset sederhana aja lah. Sederhana tapi saja. kalau bisa kan langsung aplikasi. Ya. Karena masyarakat menunggu Pak De. Ya. Kalau bahasa Pak En bahasanya membumi gitu ya. Bahasanya risetnya membumi. Ya, nah, ya. tapi tidak semua riset juga membumi Ya, gitu ya, ya. ya. Ada Misalnya yang panjang. seperti riset saya itu, Ya, itu panjang, itu Pak. panjang Ya. tahapannya. Dan itu tahapannya sentuhannya ke industri. Ke industri Nah, gitu ini ya. yang risetnya aplikasi ke masyarakat. Ke masyarakat. Contoh gitu. yang TTG Pak, teknologi TTG. tepat guna itu Ya, kan bisa. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita terapkan ke depan satu persatu, nanti kita Baik. akan betul-betul terapkan untuk kebutuhan masyarakat. Oke, baik Pak. Ini karena core kita Institut Teknologi Padang adalah teknologi Pak. Sampai hari ini baru 10 prodi ya. Di program sarjana ada 6 prodi, kemudian di vokasi 3 tambah dengan pasca sarjana. Kalau kita melihat terhadap mutu, ya pembuktian mutu adalah akreditasi. Hari ini udah cukup baik Pak, ya. Artinya akreditasi kita masuk sangat baik. Tetapi tentu ini pun perlu ada percepatan. Ada beberapa prodi yang harus segera unggul nih Pak De. Ya, mungkin yang udah layak nih yang saya amati adalah teknik mesin di prodi Pak Ade. Ya. Profesornya udah 2 orang, doktornya udah cukup banyak. Ini mungkin apakah permohonan atau menjadi PR bagi Pak Ade? Jangan ditunggu lama Pak, 2 tahun ke depan mungkin sudah menjadi unggul. Termasuk satu lagi adalah elektro Pak. Ya. Elektro dosennya udah banyak yang pulang. Ya. Kalau yang lain mungkin baru berproses untuk S3. Harapan kita tentu ke Pak Ade sebagai rektor 2025 besok, mau tidak mau Pak, suka tidak suka dosen ini mereka harus S3 semua Pak. Ya, karena di Pulau Jawa yang S2 nih maaf ya, udah tidak dibolehkan untuk mengajar Pak. Nah, ini perlu, apalagi untuk Sumatera Barat. Sumatera Barat ini fenomena yang kita alami selama ini Pak De, waktu Pak De jadi UR2 dulu, untuk masalah jumlah mahasiswa kan tidak naik Pak, statis dia, tetap begitu-begitu aja lah, antara 450 sampai 600. Sementara kita yang ikut di dalam Institut Teknologi Padang, dosen dan karyawan ada sekitar 150 Pak. PR-nya bagi Pak Ade lah masalah kesejahteraan Pak, karena dia harus berbanding lurus antara mutu dan kesejahteraan. Ini langkah dan upaya Pak Ade apa? Itu pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Ade. Ya, kita mulai dulu dari apa? Dari akreditasi, gitu ya. Dari akreditasi. Saya yakin ke depan ya, akreditasi ini salah satu membuat minat dari masyarakat untuk ke kita, ya, ke ITP, salah satu, gitu ya. Nah, maka ada 2 prodi yang bisa kita unggulkan, insya Allah ke depan, gitu ya, berdasarkan dari peta kekuatannya saat ini, itu teknik mesin S1 sama elektro S1, gitu ya. Nah, kita lihat di teknik mesin S1. Di teknik mesin S1 itu kalau dilihat dari dari jumlah syarat perlu, ya, itu sudah terakomodir. Nah, cuman kan tidak hanya itu saja ya, yang betul, akan menjadi penilaian. Iya, variabelnya banyak. Variabelnya banyak, ya. Termasuk juga bagaimana strategi nanti di program studi untuk menempatkan dosen yang betul-betul menjadi DTPS yang akan dihitung nanti di akreditasi. Nah, kalau kemarin itu kita sudah mencoba untuk akan unggul, tetapi terkendalanya di situ. Ya, terhitungnya dosen DTPS-nya yang S3 kurang dari kurang dari 45% waktu itu, ya, sehingga. Tapi 2 tahun ke depan optimis kan Pak De? Optimis okay. Itu dengan catatan Baik, iya. 12 dosen DTPS itu 50%-nya adalah doktor. Oke. Kita tidak mau di bawah itu, gitu ya. Ya. Minimalnya 50% ya, dengan 12 DTPS. Nah, ditambah dengan sekarang kita sudah mempersiapkan kurikulum OBE, mudah-mudahan itu akan memperkuat untuk itu. Oke. Nah, untuk elektro ini kita masih bersiap-siap ini menunggu teman-teman yang akan pulang. Ya. Nah, itu butuh percepatan, ya. Jadi tidak bisa kita dibiarkan begitu saja. Ya, harus dimotivasi lah. Iya, betul. Harus dipantau, dimotivasi, ya, bagaimana supaya bisa cepat selesai. Ya. Nah, maka pengajuan akreditasi yang paling bagus itu adalah kita mempersiapkannya 3 tahun sebelum diajukan.
Nah, itu sudah disampaikan juga oleh Ketua Komisi Akreditasi LAM Teknik. Nah, jadi Bapak nanti kalau mengajukan akreditasi jangan 6 bulan setelah habis bentuk tim terus dibikin borang. Isi LKPS. Nggak cukup waktu itu ya. Bukan waktu Pak En. Artinya datanya apa adanya. Oke. Ya. Datanya nggak lengkap lah ya. Apa adanya. Oke. Yang bagus itu apa? Sekarang adalah TS-2. Iya, berarti misalnya 2025 dulu kita gitu ya. Iya, 2025 itu TS-2. Iya. 2026 adalah TS-1. 2027 kita daftar. Kita submit. Nah, sehingga apa? Ketika misalnya TS-2 itu data kita masih belum bagus, kita masih punya kesempatan perbaiki di TS-1. Nah, itu yang paling bagus katanya. Nah, strategi ke depan kita juga nanti berbincang-bincang kemarin kebetulan beberapa dosen-dosen kita yang di Universitas Andalas kan sudah banyak yang jadi asesor LAM Teknik. Iya, betul. Kalau di mesin itu seperti Pak Profesor Gunawarman. Iya. Beliau kemarin datang ke ITP untuk monef penelitian. Nah, saya ikut nimbrung Pak itu. Ikut nimbrung waktu itu, ya saya minta ke beliau, Pak nanti kami minta juga dikawal untuk apa? Sebab kami secara perlu dan lainnya berpeluang besar untuk mendapatkan unggul. Pra penilaian lah ya. Nah, beliau bersedia itu. Jadi kita perlu sepertinya satu orang tokoh yang betul-betul bisa memandu kita untuk mengawal lah ya. Mengawal ya. Untuk menuju ke situ. Baik. Ya, mudah-mudahan itu bisa. Baik. Dari keterangan Pak Ade sangat optimis kita ITP akan berjaya dan bermutu di kemudian hari. Amin. Ya. Tentu dengan kita mulai dengan niat yang baik Pak Ade, dengan selalu ikhtiar ya. Gimana pun ini adalah rumah kita Pak Ade, ini adalah rumah kita. Tentu harus kita rawat bersama dan kita rawat lagi untuk ITP. ITP ini inilah tempatnya pemenang Pak Ade. Demikian mungkin podcast kita hari ini. Terima kasih nih kepada Pak Ade, bincang-bincang kita sangat luar biasa Pak. Ini perdana untuk memulai podcast lagi. Setelah ini mungkin kita akan undang yang lain ya Maria. Kita akan undang yang lain dan kita coba viralkan. Tujuannya adalah kalau masyarakat kenal dengan ITP, ya langkah Pak Ade semakin ringan Pak. Itu niat saya untuk memulai podcast ini. Mohon Pak Ade untuk memberikan kalimat closing dari pertemuan kita hari ini. Silakan Pak Ade. Oke, baik, terima kasih Pak En. Ya, tidak banyak sebenarnya untuk closingnya, tetapi mudah-mudahan akan berarti besar bagi ITP ke depan. Ya. Yang pertama, insya Allah ke depan, ya seperti yang kita diskusikan tadi, ya kita akan menciptakan yang pertama itu adalah menciptakan kenyamanan kerja, ya untuk di semua level yang ada di Institut Teknologi Padang. Yang kedua, ya insya Allah dengan kenyamanan itu nanti kita akan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pegawai ITP. Dan yang ketiga ini yang cukup bagi saya cukup menarik gitu ya. Ini juga masukan dari Ustadz kita, ya Pak Ustadz Ismet, ya sebut nama beliau ya. Pak Ade, bagaimana ke depan ya ITP itu sudah mulai menyeimbangkan antara program-program dunia dengan program-program akhirat. Saya tertegun Pak En dengan bahasa beliau. Nah, maka ke depan ya di samping adanya Renstra kita, maka kita akan coba menghadirkan program-program bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah untuk semua sivitas akademika termasuk juga pegawai ITP. Bersilaturahmi misalnya setiap bulannya, meluncing program-program yang betul-betul bisa mendekatkan diri ke Allah dengan tujuan ITP akan menjadi lebih baik ke depan dan kita diberikan jumlah mahasiswa yang lebih banyak lagi ke depannya untuk kesejahteraan kita bersama. Insya Allah akan kita lakukan itu. Makasih Pak. Terima kasih Pak Ade atas statement dari pertemuan kita hari ini. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.